Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Susi Susilowati, pada mata kuliah Struktur Data di pertemuan ke-12. Materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan ini adalah tentang graf, matriks penyajian graf. Ya. Baik, Ibu akan mulai dengan definisi dari graf. Graf itu mengandung dua buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan V, yang elemennya disebut dengan simpul, atau vertex, atau poin, atau node, atau titik. Dan yang kedua adalah himpunan E, yang merupakan pasangan tak urut dari simpul. Anggota dari himpunan E ini disebut dengan ruas, atau edge, atau rusuk, atau sisi. Sehingga graf dapat dituliskan menjadi G dalam kurung E, V. Banyaknya simpul atau vertex itu disebut dengan order. Sedangkan banyaknya ruas atau edge itu disebut dengan size dari graf tersebut. Ya, jadi kalau kita ingin mencari order dari suatu graf, kita tinggal menghitung banyaknya simpul dalam graf tersebut. Sedangkan kalau kita ingin mencari size dari sebuah graf, maka kita bisa menghitung banyaknya ruas dari graf tersebut. Misalnya di sini, suatu graf terdiri dari 4 vertex, yaitu A, B, C, D, dan terdiri dari 5 buah edge, yaitu E1, E2, E3, E4, E5. Ya, maka kalau ditanya berapa order dari graf ini, maka karena simpulnya atau vertexnya berjumlah 4, maka order dari graf ini adalah sebesar 4. Sedangkan size dari graf ini adalah sama dengan 5. Kenapa? Karena memiliki 5 ruas atau 5 sisi atau 5 edge. Nah, kemudian ada juga suatu graf yang disebut dengan multigraf. Kenapa? Bagaimana suatu graf dapat dikatakan sebagai sebuah multigraf? Yaitu jika graf tersebut memiliki yang namanya gelung, ya, atau disebut juga dengan shape loop, ya, artinya memiliki ruas yang dimulai dan berakhir di sisi yang sama. Pada contoh graf ini terdapat gelung. Yang mana gelung? Yaitu yang ini namanya gelung, ya. Yaitu dia dimulai dan diakhiri pada simpul yang sama. Ya, jadi E2 ini disebut dengan gelung. Kemudian multigraf juga bisa memiliki yang namanya ruas berganda. Ruas berganda ini contohnya adalah ini, E5 dengan E6, ini ruas berganda. Yaitu dua buah ruas, ya, atau dua buah sisi yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama, ya. Jadi E5 dan E6 ini dimulai di simpul yang sama dan diakhiri dengan simpul yang sama. Seperti itu, ya. Nah, kalau suatu graf memiliki gelung atau ruas berganda atau keduanya, maka graf tersebut dikatakan sebagai multigraf. Ya. Baik, selanjutnya suatu graf yang tidak mengandung ruas sejajar maupun shape loop atau gelung tadi, ini disebut juga dengan graf sederhana. Jadi kalau yang tidak punya gelung atau ruas berganda tadi, maka sebutannya adalah graf sederhana atau simple graph. Kemudian suatu graf
atau G absen dalam kurung E absen, V absen disebut sebagai subgraf dari graf E, V bila H absen, E absen, ya, himpunan bagian dari E dan V absen, himpunan bagian dari V. Jika E absen mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya di V absen, maka G absennya disebut dengan subgraf yang direntang oleh V absen, atau sebutannya adalah spanning subgraf. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya di sini graf asalnya adalah terdiri dari 4 vertex A, B, C, D, ya. Dan terdiri dari 5 edge, E1, E2, E3, E4, E5. Kemudian kita akan membuat sebuah subgraf, misalnya seperti ini. Yang subgrafnya adalah terdiri dari 3 vertex yang ada di graf asal, yaitu A, B, D. Dan terdiri dari 2 buah edge yang ada di graf asal, yaitu E1 dan E3. Nah, G absen di sini, jadi G absennya yang ini ya. Ini G absennya, subgrafnya ini dikatakan bukan subgraf, ya, bukan spanning subgraf, ya, tapi subgraf saja. Kenapa? Karena tidak dibentangkan oleh seluruh ruas yang ada di atau yang menghubungi V absen tersebut. Jadi kalau kita ingin mengambil 3 vertex dari A, B, D ini, seharusnya kita juga mengambil 3 buah edge atau 3 buah sisi yang menghubungi ketiga vertex tersebut, ya, yaitu ada E5-nya. Jadi kalau kita buat di sini E5-nya kita ambil juga, maka ini disebut sebagai spanning subgraf. Tapi kalau tidak diambil semuanya edge-nya misalnya, maka ini disebut sebagai subgraf saja. Ya. Jadi G absen ini adalah subgraf dari graf asal ini karena dibentuk dari 3 vertex yaitu A, B, D, tapi bukan spanning subgraf. Oke, ini jadi kalau spanning subgrafnya seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk ke graf berlabel. Apa yang dimaksud dengan graf berlabel? Yaitu graf yang ruasnya atau mungkin nanti simpulnya dikaitkan oleh suatu besaran tertentu. Ya, yaitu suatu besaran yang suatu bilangan non negatif. Biasanya sebutan dari besaran tersebut dalam sebuah graf ini disebut dengan bobot atau panjang dari ruas. Contohnya ini, ya, ada 3, 3, 2, 5, 12 dan seterusnya ya. Jadi angka-angka non negatif ya, angka yang tidak negatif dalam ruas-ruas yang terhubung antara kedua vertex ini disebut dengan bobot. Bobot ini bisa menyatakan misalnya jarak antar 2 kota. Jadi jarak antar kota A ke kota B itu sepanjang misalnya 3 km. Ya, seperti itu. Nah, kalau suatu ruas terdapat suatu besaran tertentu, maka kita bisa mencari suatu perhitungan tertentu. Nanti ada ya perhitungan-perhitungan di dalam graf. Selanjutnya derajat graf. Apa itu derajat graf? Ya, derajat graf biasa ditulis dengan D dalam kurung V, ya. Adalah banyaknya ruas yang menghubungi vertex. Ya. Karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf, maka derajat graf bisa kita cari dengan rumus 2 kali size. Ya, 2 kali banyaknya ruas graf atau size. Ya, seperti itu. Size itu tadi apa? Size itu kan banyaknya banyaknya ruas yang ada pada suatu graf.
ya. Nah, kemudian untuk derajat graf ini kita bisa mencari dengan rumus 2 kali size-nya. Jadi kalau size-nya 4, berarti derajatnya 2 dikali 4 sama dengan 8. Contohnya di sini ya, dia memiliki 4 buah vertex dan 4 buah edge ya. Edge-nya tidak diberi nama, ya. Maka derajat keseluruhan dari graf ini adalah 2 dikali 4 atau 8. Nah, jika derajat masing-masing simpul pada graf ini berjumlah genap, maka disebut dengan Euler graph. Kita cek apakah semua derajat dari vertex ini genap atau tidak ya. A mengeluarkan 2 sisi, ya berarti A berderajat 2 ya. Kemudian C juga mengeluarkan 2 sisi berderajat 2. Dia mengeluarkan 2 sisi berderajat 2 ya, maka graf ini bisa dikatakan sebagai Euler graph. Berikutnya di sini suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung apakah derajat tersebut genap atau ganjil. Kalau genap tadi sebutannya adalah Euler graph. Kemudian jika suatu graf terdapat gelung, ya seperti ini gelung, ya, yaitu edge yang ini namanya gelung ya. Dapat gelung, ini gelung. Nah untuk gelung maka derajatnya dihitung 2 kali pada derajat simpul ya. Jadi kalau kita mau menghitung derajat dari vertex B, maka kita hitung di sini kan ada 3 sisi ya B ya. 1, kemudian ini 2, ini 3. Nah, ini dihitung 2. Ini dihitung 2. Ya, berarti 3 tambah 2, berarti 5. Berarti B ini berderajat 5. Nah, kalau kita hitung, kalau kita hitung jumlah derajat dari seluruh graf ini berapa? Nah, kita hitung saja ya di sini. A2, C3, D 3 juga ya, E1, B tadi 5, F-nya 0. Maka totalnya berapa? Coba dihitung. Coba dihitungnya adalah sini berjumlah 14 ya. Tadi banyaknya size-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7, maka kita bisa mencari tadi dengan rumus 2 kali size ya, 2 kali 7 sama dengan 14. Kalau mau dihitung manual tadi seperti ini. A-nya 2, B-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya, karena belum dihitung 2, C3, D3, E1, dan F0, ya, maka jumlahnya 14. Ya, jadi ada gelung atau tidak ada gelung, maka rumus untuk mencari derajat seluruhnya dalam suatu graf bisa kita cari dengan rumus 2 dikali size. Kemudian ada yang disebut dengan simpul bergantung, yaitu simpul E. Simpul E ini disebut dengan simpul bergantung. Nah, simpul bergantung itu adalah diberikan kepada simpul yang berderajat 1. Berderajat 1 berarti sisinya hanya memiliki 1 ya, seperti E ya. E di sini hanya ada 1 sisi. Maka E ini disebut dengan simpul bergantung atau akhir. Kemudian ada lagi simpul terpencil, yaitu simpul yang berderajat 0. Artinya dia tidak memiliki sisi sama sekali, atau artinya tidak dihubungkan oleh vertex yang lain. Nah, seperti F. F ini namanya simpul terpencil. Dia tidak memiliki sisi yang dihubungkan ke vertex lain. Berikutnya dalam suatu graf ada yang disebut dengan keterhubungan. Keterhubungannya bisa berupa yang namanya walk atau perjalanan. Nah, walk atau perjalanan dalam sebuah graf itu akan berisi barisan simpul dan ruas berganti-ganti. Jadi misalnya barisan dari V1, E1, V2, E2, dan seterusnya sampai dengan N-1, Vn. Di sini ruas EI menghubungkan simpul VI
dan VI ditambah 1. Banyaknya ruas disebut dengan panjang walk. Walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menuliskan deretan ruasnya saja. Jadi walk bisa berupa barisan simpul dan ruas yang berganti-ganti, atau kita menyebutkan ruasnya saja atau simpulnya saja. Di mana V1 itu adalah simpul awal dan Vn adalah simpul akhir. Walk bisa juga disebut dengan walk tertutup jika V1 sama dengan Vn. Ya, artinya kita akan kembali ke V1 lagi ya. Nanti kita lihat contohnya walk tertutup. Selanjutnya kita masuk pada istilah pada graf ya. Yang pertama, walk disebut tertutup. Nah, tadi ya, yang menghubungkan V1 dan Vn, yaitu setiap ruas menghubungkan simpul awal dan simpul akhir. Nah, ini disebut dengan contoh dari walk tertutup ya. Perjalanannya adalah A, B, C, A, B, D, C. Nah, ini ada hubungannya lagi. Ada sisi yang menghubungkan C dengan A, maka ini disebut walk tertutup. Kalau ini kita hilangkan, misalnya satu sisi ini kita hilangkan ya sisinya, maka ini tidak menjadi walk tertutup karena tidak ke V1 ya. V1 misalnya di sini A. Ya, makanya tadi walk tertutup itu adalah V1 sama dengan Vn. Jadi ada sisi yang menghubungkan ke V1 kembali. Kemudian istilah yang kedua adalah trail. Trail adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Tadi ya, kita bisa menyebutkan sebuah walk dengan menyebutkan simpul dan ruas berganti-ganti, atau menyebutkan simpulnya saja, atau menyebutkan ruasnya saja. Nah, kalau kita menyebutkan ruasnya saja, maka semua ruas yang ada dalam walk tersebut harus berbeda. Artinya tidak ada ruas yang sama yang dilewati 2 kali lah ibaratnya, atau 3 kali dan seterusnya. Jadi setiap ruas hanya dilewati 1 kali. Kemudian ada yang disebut dengan path atau jalur ya. Adalah walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Ya, jadi ini sebaliknya dengan trail. Kalau trail itu barisannya adalah berupa ruas dengan catatan ruasnya tidak boleh ada yang sama, maka path adalah barisan simpul di mana catatannya simpulnya tidak boleh ada yang sama. Nah, di sini kesimpulannya adalah suatu path pastilah trail, tapi sebaliknya trail belum tentu path. Nanti bisa kita lihat contohnya ya. Nah, ini contoh dari graf terbuka ya, karena tidak ada yang menghubungkan simpul U dengan simpul T. Kemudian merupakan suatu path atau trail terbuka dengan derajat setiap simpulnya 2, kecuali simpul U dan simpul T, yaitu berderajat 1 ya. Bisa disebut dengan walk terbuka, bisa juga disebut dengan path, tapi path-nya juga path terbuka, path atau trail terbuka. Berikutnya ada istilah yang namanya cycle atau sirkuit. Ini adalah suatu trail tertutup dengan setiap simpulnya berderajat sama dengan 2. Cycle dengan panjang K disebut dengan K-cycle. Demikian pula jalur dengan panjang K disebut dengan K-jalur. Oke, kita akan ambil contoh ini ya, graf yang terdiri dari berapa simpul di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ordernya sama dengan 6, size-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Size-nya 9 ya. Nah, misalnya saja sebuah walk dengan barisan ruas A, B, C, D, B, C, G, H. Barisan ruas. Kalau barisan ruas tadi disebut dengan trail ya. Trail tapi dengan catatan tidak boleh ada ruas yang sama. Nah, di sini ada ruas yang sama, yaitu C. Maka dia disebut dengan walk saja, bukan trail.
Karena kalau trail tadi tidak boleh ada ruas yang sama. Jadi dia walk, barisan perjalanan biasa, bukan trail. Kemudian A, B, E, F. Apakah dia sebuah walk? A, B, E, F, kita lihat. A ke B, B ke A, B, E, F, A, B, E, kemudian F. Ini bukan walk. Kenapa bukan walk? Karena tidak ada ruas yang menghubungkan B ke F. Ya, seperti itu. Nih, coba diperhatikan kembali ulang ya. Barisan simpul ya, A ke B, B ke E ke F. Seperti itu ya. Nah, ini bukan walk. Kenapa bukan walk? Karena tidak ada ruas yang menghubungkan B ke F. Ya, seperti itu. Jadi dia bukan walk ya, bukan walk karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul B ke simpul F. Kemudian barisan simpul ini AB, AB, C, salah. AB, C, E, C lagi, balik lagi berarti dia 2 kali, baru F. Nah, ini apa? Ya, kita lihat kalau barisannya simpul semua, maka kemungkinan dia paired. Tapi dengan catatan tidak boleh ada simpul yang sama. Nah, ini C-nya 2 kali. Berarti dia bukan paired. Tapi trail, coba kita lihat. Trail atau bukan? Nah, A ke B, ini A kecil ya. Ini A kecil. B ke C, ini D. C ke D, C ke D, C ke D, C ke D, C ke D itu C kecil ya. Kemudian D ke E itu H. D ke E, H. E ke C itu G. Nah, kalau dibaca secara barisan ruas, ini tidak ada yang sama. Maka ini dikatakan sebagai sebuah trail ya. Kalau dia pet pasti trail, kalau dia trail belum tentu pet. Oke, selanjutnya barisan ruas ADG, ADGK. Kita lihat ADGK, ruas ya, ADGK. Ini apa ADGK? Ruas ADGK adalah jalur atau pet karena menghubungkan A dengan F tadi ya. Ada ruas yang menghubungkan A dengan F ya. Tapi dia merupakan perjalanan terbuka ya. Karena ini ruas ABH GEA, ABH GEA, ABH GEA. Kita lihat ya. Lihat A, B, ini ya. Kemudian H itu ke sini. Kemudian G, kemudian E, kemudian A lagi. Nah, ini ruas A-nya 2 kali di sini. Berarti dia bukan trail ya. Tapi karena dia tertutup, maka bisa dikatakan sebagai cycle ya. Kalau ruasnya sama, depan dengan belakang, atau simpulnya sama, depan sama belakang, ini pasti dia membentuk yang namanya cycle.
Ya, nanti kalau kurang paham bisa dicoba dicoret-coret lagi sendiri ya. Atau kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di WA grupnya. Oke, graf yang tidak mengandung cycle itu disebut dengan asiklik. Contoh dari graf asiklik adalah pohon atau tree ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan minggu lalu ya. Kita sudah belajar tentang tree ya. Ya, ini contoh dari asiklik. Ya, suatu graf disebut terhubung jika untuk setiap dua simpul dari graf terdapat jalur yang menghubungkan dua simpul tersebut. Kemudian subgraf yang terhubung pada suatu graf ya disebut dengan komponen dari G bila subgraf tersebut tidak terhubung dalam subgraf terhubung lain yang lebih besar. Nah, contohnya di sini terdiri dari 3 buah vertex dan 3 buah ruas ya A, B, C. Jadi kita membuat subgraf misalnya D sama misalnya seperti ini ya. Nah, ini terlihat antara D sama A ini tidak ada jalur, ya, tidak ada ruas yang menghubungkan. Oke, seperti itu ya. Berikutnya kita ke graf berarah atau directed graph atau digraf, yaitu graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja satu arah. Nah, di sini kita bisa menghitung jumlah busur dari sebuah n simpul, yaitu dengan rumus n dikali n-1. Suatu graf berarah itu terdiri dari dua himpunan. Yang pertama himpunan V disebut dengan simpul dan himpunan A disebut dengan arcus. Ya. Contohnya ini graf berarah V mengandung 4 simpul yaitu simpul 1, 2, 3, 4. A-nya mengandung 7 arcus ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya 7 arcus. Arcus ini yang 2 ke 2 ini disebut dengan self loop ya. 2 ke 1 ini 2 ke 1 ada lebih dari 2 ya. Sini dia muncul 2 kali, ini disebut dengan ruas berganda juga ya. Atau ruas sejajar. Kemudian bila arcus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf tersebut bisa dinamakan sebagai sebuah jaringan atau network. Ya, kemudian bila V himpunan bagian dari V serta A himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota A terletak di dalam V, maka dikatakan bahwa di graf dalam kurung V, A adalah graf bagian subgraf dari V dalam kurung V, A. Jadi kita bisa mencari subgraf juga ya di dalam sebuah digraf atau yang disebut kita bisa mencari D absennya yang terdiri dari V absen, A absen jika V-nya merupakan anggota dari V asal dan A absen merupakan arcus dari graf asal. Kemudian ada yang disebut undirected graph atau graf tak berarah ya. Jadi kalau seperti ini nggak ada arahnya namanya undirected graph. Jumlah busur yang dapat kita cari pada graf undirected graph ini bisa kita cari dengan rumus n dikurangi 1 dikali n bagi 2 ya. Berbeda dengan directed graph. Kalau directed graph ini tidak dibagi 2 ya. N dalam kurung n-1. Nah, kalau undirected graph ini dibagi 2 ya. Nanti contoh mencari jumlah busur yang lengkap pada digraf dan undirected graph akan Ibu berikan pada diskusi nanti ya. Berikutnya kita masuk ke critical path atau jalur kritis. Ini adalah graf contoh kasus dari undirected graph ya, graf tidak berarah. Di mana sisi-sisinya ini memiliki bobot. Ya, sisi-sisinya memiliki bobot.
dan tidak mempunyai arah maksudnya. Mempunyai arah maksudnya tidak mempunyai arah. Misalnya saja di sini simpul asalnya adalah 5, simpul asalnya 1, simpul tujuannya adalah 5. Jadi kita akan mencoba mengunjungi simpul-simpul ini mulai dari simpul 1, tujuannya adalah ke simpul 5. Setiap simpul harus dilewati semua sebanyak 1 kali ya, tidak boleh 2 kali. Maka mana sisi-sisi yang bisa menghubungkan simpul 1 ke simpul 5? Ya, yaitu 1, 2, 5 ya. 1, 7, 5. Kemudian 1, 2, 3, 5. Kemudian apa lagi tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pet. Ya, ada 6 pet yang bisa kita lalui untuk mencapai simpul 5 yang berawal dari simpul 1. Kalau kita hitung bobotnya, jadi tinggal ditambah bobot-bobot yang ada pada sisi-sisi yang dilewati ya. Kalau 145 maka bobotnya 16. Kalau 125 maka bobotnya 15. Maka critical pet adalah pada pet yang memiliki bobot paling besar. Ya. Kenapa disebut dengan critical pet? Karena kalau perjalanannya makin jauh, berarti kita memerlukan sumber daya yang lebih banyak. Misalnya minumannya, kalau kita mengadakan perjalanan yang jauh misalnya, berarti kita memerlukan persediaan air minum, makan yang lebih banyak. Ya, jadi di sini disebut dengan critical path yang perjalanannya perlu mendapat perhatian khusus, ya, tidak boleh ada keterlambatan. Kemudian kalau kita mencari shortest path-nya, maka kita lihat mana yang bobotnya paling kecil, yaitu 125. Ya, ini namanya shortest path, jalur paling pendek. Jadi kalau kita mau mencari jalur dari 1 ke 5, mana yang paling cepat, yaitu kita lewatin 2, bisa langsung sampai ke 5. Kemudian kasus yang kedua pada undirected graph itu adalah kasus yang disebut dengan minimum spanning tree, ya. Yaitu grafnya juga graf tidak berarah dan memiliki bobot. Ya, di sini hal yang langkah-langkah yang dilakukan dalam sebuah minimum spanning tree adalah kita perlu menyusuri atau melewati graf ini sebanyak 1 per 1 mulai dari simpul pertama sampai dengan simpul terakhir dengan memperhatikan bobot dari sisi-sisi ini ya. Bobot dari sisi-sisi ini. Caranya adalah kita perhatikan bobot yang paling kecil ya. Di sini misalnya simpul pertamanya V1, simpul terakhirnya V5. Ketika kita akan dari V1, kita bisa bergerak kemana? Ke V2 atau ke V4. Kita bisa bergerak ke V2 atau ke V4, tapi harus pilih salah satu, ke V2 dulu atau ke V4 dulu. Maka kita pilih ya, bobot yang paling kecil, yaitu 7. Maka kita berjalan dari V1 ke V4. Ya. Ini dari sini dulu, V1 ke V4. Berikutnya dari V4 kita bisa ke V3, V5. Nggak boleh lagi ke V1 ya, karena V1 sudah kita lewati tadi. Ke V3 ini 4, ke V5 9. Maka kita cari yang paling kecil bobotnya, berarti ke V3 terlebih dahulu. Setelah dari V3, kita bisa ke V2, bobotnya 6, ke V8, ke V5 bobotnya 8, maka kita pilih yang paling kecil, yaitu ke V2. Setelah ke V2, kita bisa ke V1, yang ke sini belum ya, kemudian ke V5. Yang kita lihat di sini 10, di sini 5, maka kita pilih yang ini dulu. Baru terakhir kita lewati ini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan minimum spanning tree. Ya, itu akan menghasilkan perjalanan 7 ditambah 9, 7 ditambah 4, tadi perjalanannya bagaimana Ibu lupa? Bentar. Dari V1 ke V4 ya, tadi 7.
7. V4 ke V3 ditambah 4. Dari V3 kita ke V2 negatif 6. Dari V2 kita ke V5. V5 itu 5. Kemudian yang terakhir baru V2 ya, V10. Nah, totalnya berapa nih? Dari itu. 7 tambah 4 tambah 6, 17 tambah 5, 17, 18, 19, 20, 22, 22 tambah 10, berarti 32. Berarti minimum spanning tree-nya adalah 32. Ya. Nah, ini kalau apa namanya minimum minimum spanning tree-nya 22 ya. Ini tidak dikerjakan ya, tidak dilewati ya, karena tidak kembali ke simpul awal, mohon maaf. Yang kembali ke simpul awal adalah traveling ya. Jadi kalau nanti Anda lihat mata kuliah logika algoritma ada lagi traveling. Kalau traveling ini harus kembali ke simpul awal ya. Sehingga perbedaan antara traveling salesman dengan minimum spanning tree, kalau minimum spanning tree menghasilkan graf terbuka karena tidak kembali ke V awal, tapi kalau traveling salesman itu harus kembali ke V awal sehingga hasilnya adalah sebuah graf tak tutup ya. Jadi kalau minimum spanning tree totalnya 22, kalau traveling salesman ini adalah 32 ya. Jadi contoh soal ini bisa kita jadikan sebagai sebuah minimum spanning tree atau traveling salesman. Berikutnya adalah matriks penyajian graf. Misalnya saja disajikan graf G dalam matriks ruas B dengan ukuran n kali 2. Maka setiap baris matriks menyatakan ruas, misalnya baris 47. Menyatakan ada ruas yang berhubungan simpul 4 dan 7. Nah, matriks penyajian graf ini dapat disajikan dengan sajian yang disebut dengan matriks adjasensi. Dapat ditulis ya dengan bentuk matriks adjasensi, yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex ya, tanpa ruas sejajar. Tadi ruas sejajar paham ya. Dengan catatan matriks A berukuran n dikali n ya. Baris dan kolomnya sama ya. Kemudian AIJ ini akan sama dengan 1 jika ada ruas VI, VJ. Dan AIJ sama dengan 0 bila tidak ada ruas yang menghubungkan V dan J. Kemudian yang kedua, matriks dapat disajikan dengan bentuk adjasensi. Ini adjasensi ya. Insiden, matriks insiden. Yaitu graf G adalah menghubungkan vertex dengan edge. Jadi kalau adjasensi vertex dengan vertex, maka kalau insiden kita menuliskan penyajian matriks dengan matriks barisnya vertex, kolomnya edge. MIJ akan bernilai 1 jika ada ruas yang berujung di simpul VI dan sama dengan 0 jika tidak ada ya. Oke, contoh. Ini matriks grafnya. Kita bisa membuat graf yang terdiri dari 5 vertex ini, 5 vertex dan berapa edge ini. Edge-nya bisa ditulis dia ada 8, kalau misalnya ini ada 8 edge. Kita bisa membuat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2. Dari 8 baris 2 kolom. 8 baris 2 kolom berarti ini. Di sini V1 dihubungkan ke V2, berarti 1, 2. V1 dengan V4 berarti ada 1, 4. V1 dengan V3 berarti ada 1, 3 ya. V1 dengan V5 berarti ada 1. Kemudian V2 2 ke 1 udah sama 1 ke 2 berarti sama, tidak perlu ditulis lagi ya. 2 ke 3 ya, 2 ke 3 terus ada lagi ya. V3 ke 2 sudah, ke 1 sudah, ke 4. Ya, 3 ke 4.
3 ke 5. Berikutnya 4 ke 1 sudah, ada 4 ke 5. V5, 5 ke 4 sudah, 5 ke 3, atau 3 ke 5 juga sudah ya. Maka jika disajikan dalam bentuk matriks saja, itu bisa disajikan dalam bentuk 8 baris 2 kolom atau 2 kolom 8 baris ya, dibalik. Ya, ini jadi apa namanya? Kolomnya ini jadi baris. 1 2 1 3 1 4 ya, 1 2 1 3 1 4 1 5 dibikin menjadi 2 baris. Atau dapat dibuat secara berpasangan seperti ini, himpunan berpasangan. Nah, bagaimana kalau kita membuat matriks adjacensinya? Maka matriks adjacensinya adalah terdiri dari matriks dengan vertex dengan vertex, di mana jumlah vertexnya, jadi matriksnya akan berukuran sama ya, yaitu 5 baris 5 kolom. V1 ke V1 ini harusnya kan gelung ya, karena tidak ada gelung maka 0. V1 ke V2 1, jadi V1 ini ke 1 2 3 4, ada 4 nih. 1 2 3 4 ya, ke V2, V3, V4, V5. Kemudian V2 itu ke V1, ke V2 itu ke V1 sama V3, V1 sama V3 ya, seperti ini. Ini penulisan matriks adjacensi. Jika ada garis yang menghubungkan kedua vertex tersebut, maka beri nilai 1, jika tidak ada 0. Kemudian matriks insiden. Kalau kita buat matriks insiden, maka ukurannya menjadi vertex kali ruas. Ya, vertexnya baris, ruasnya kolom. Berarti 5 baris 8 kolom. Kalau menghubungkan V tersebut dengan H tersebut, maka beri nilai 1 ya. Jadi V1 mengeluarkan E1, E2, E4, E5. E1, E2, E4, E5. Beri angka 1 yang lain 0. Dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian graf terarah atau directed graph atau digraph. Ini adalah graf yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja satu arah. Ini tadi sudah kita bahas ya. Mencari busurnya adalah dengan rumus ini. Himpunannya ada 2, V dengan A, V simpul, A itu arcus. Berikutnya adalah penelusuran graf. Sama dengan penelusuran tree ya. Nah, ini penelusuran graf. Artinya bagaimana cara membaca data-data pada graf. Ini dapat kita baca, kita telusuri dengan DFS, Depth First Search, atau BFS, Broad First Search. Oke, yang pertama Depth First Search, ya, yaitu penelusuran pada graf tak berarah dengan pengecekan pada not dengan kedalaman pertama dari not yang dituju. Contohnya ini, maka kita cari, kan dia ada 2 ya, V1 ada 2 sisi, V2 dengan V4. Kalau kita memilih V2 dulu, maka kita selesaikan dulu semua simpul-simpul yang berhubungan dengan V2. Jadi kita ke sini V1, V2, V4, V5, V8, V5, selesai. Baru kita ke sebelahnya. Ya, sebelahnya. Ini ke atas dulu, ke sini, ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian kalau matriks ini kita buat dengan bentuk apa ini? Ini adjacensi atau insiden. Barisnya vertex, simpulnya vertex. Adjacensi ya, adjacensi tadi ya. Adjacensi, adjacensi. Ya, yaitu menghubungkan vertex dengan vertex. Nah, ini nanti bisa dicek lagi sendiri ya. Kalau ada yang berhubungan V1 ke V2 itu 1, berarti ada hubungan ya, V1 ke V2, V1 ke V3, berarti V1 ke V2 sama V1 ke V2 dan sama V1 ke V3 nih. Harusnya di sini ada 1 ya. Ini di sini harusnya angka 1. Ini salah nih. Ya, harusnya di sini 1 ya, bukan 0.
Nah, nanti berarti yang lain dicek ya, barangkali ada yang salah. Berikutnya tadi Breadth for Search, BFS, yaitu penelusuran diawali dengan not 1, kemudian melebar. Kalau tadi berdasarkan kedalaman, sekarang kita jalannya melebar, atau bisa disebut dengan zigzag. Ya, jadi dari sini V1 ke V2, ini kan satu tingkat lah ibaratnya, maka kita selesaikan dulu tingkat yang ini. Sudah selesai, baru kita ke tingkat bawahnya. Nah, pada tingkat ini kan ada V5, V6, V7, ini satu tingkat ke satu level, maka kita selesaikan dulu, setelah selesai baru ini. Berarti breadth for search-nya V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Oke, sampai sini jika ada materi yang kurang dipahami, bisa ditanyakan pada WA grupnya ya. Ibu akhiri penjelasan materi pertemuan ke-12 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.